Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Mengayun gelombang pasang, mungkin itu yang terjadi di pemilihan kepala daerah 2024. Saat teriak Pilpres masih terasa, sebagian tokoh mulai tarik gas di pemilihan kepala daerah. Ridwan Kamil, Ahmad Saroni, Kofifa Indar Parawansa, Emil Dardak, hingga nama Bupati Kendal, Diko Ganinduto, ramai di bursa bakal calon kepala daerah. Bursa Pilkada Jakarta bahkan sudah mulai memantik saling sindir antara Ridwan Kamil dengan Ahmad Saroni. Golkar menyebut menyiapkan Ridwan Kamil di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Golkar menang mudah di satu daerah, misalnya udah jelas di Jawa Barat, ya kita akan mendukung mencalonkan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Tetapi juga kami punya ya obsesi ya, karena selama ini kan kami di DKI ini belum menunjukkan sebuah kekuatan yang kompetitif gitu dalam pilkada. Ya, beberapa kali kami ikut, nah tentu kami juga punya obsesi tersendiri di DKI Jakarta untuk juga ikut menjadi kontestan yang lebih kompetitif gitu. Nah makanya kemudian kami mempersiapkan jauh-jauh hari. Seolah tak mau kalah langkah, Partai Nasdem bahkan sudah mulai membuka peluang koalisi demi Saroni di DKI 1. Kalau koalisi sama Golkar gimana nih? Kan tadi Pak Taslim udah bilang komunikasi RK sama Bang Saroni aja udah cair nih. Iya, kita malah di pilkada kemarin itu banyak sekali kita koalisi dengan Golkar, memenangkan banyak pilkada di Golkar. Kita dengan siapa saja, tapi nanti tergantung chemistry yang kita mau bangun. Kalau Anda tahu ya, banyak sekali tokoh Golkar, ex-tokoh Golkar di Partai Nasdem, dan bagi kita biasa saja. Kita tidak ada halangan untuk berkoalisi dengan siapapun dalam event-event tertentu sepanjang semua bertingkat baik bagi kepentingan bangsa dan negara. Saya kira semua mungkin, tetapi memang terlalu pagi untuk kita bicara lebih lanjut. Di gelanggang Pilgub Jatim, Emil Dardak mulai naik panggung. Ia bahkan mendapat endorse dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat sowan ke Balai Kota Solo. Kalau Bu Kofifa sudah hampir semua yang mendukung Mas Gibran dan Pak Prabowo kemarin, alhamdulillah sudah menyampaikan dukungannya kepada Bu Kofifa. Dan Bu Kofifa tentu juga salah satu tentu yang beliau akan segera kalau ke Jawa Timur ketemu, nggak boleh dekat, tentu dengan Bu Kofifa juga. Artinya nanti tetap berdampingan dengan Mas Emil lagi pada? Ya, ini yang sedang kami bahas. Saya sudah menerima rekomendasi untuk mendampingi Bu Kofifa. Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut, nama populer maupun dukungan tokoh terkenal bukan jaminan di pemilihan kepala daerah. Kerja politik melalui mesin partai hingga sosialisasi ke kalangan bawah tetap jadi pilihan utama. Bagi saya saat ini adalah ajang konsolidasi, ajang sosialisasi, nama-nama yang disorongkan di daerah tertentu seperti Jakarta ini, dia punya daya serap yang bagus nggak di level masyarakat. Kalau dia bagus, penerimaannya juga bagus, bukan tidak mungkin dialah yang kemudian akan dipasangkan. Setiap politik personal calonlah plus mesin partai dan mesin pemenangan itu adalah kunci segala-galanya untuk memenangkan pertarungan. Ada bahwa faedah endorsement dari presiden dan wakil presiden, tapi juga tidak bisa dimaksimalkan karena endorsementnya ini akan terdistribusi ke banyak tempat. Pendaftaran Pilkada serentak akan dimulai pada 27 Agustus 2024. Warga baru bisa memilih pemimpin daerahnya pada 27 November. Pertanyaan selanjutnya, apakah betul sengitnya persaingan pilkada seperti rasa Pilpres? Tim Liputan, Kompas TV. Lalu saudara, apakah persaingan nanti di pemilihan kepala daerah akan sama sengit